Sebelum kita lanjut, akan ada sedikit tayangan video cuplikan yang akan ditampilkan oleh rekan-rekan sekalian. Silakan untuk disimak. Child free itu nggak buruk. Yang buruk itu punya banyak anak, tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan anak. Satu sih, yang selalu gue pertanyakan ketika bahas perihal child free. Apa hak lo menginginkan seorang anak lahir kalau lo aja bingung dan masih bertanya-tanya untuk apa lo lahir? Child free is not bad. Yang buruk itu adalah ketika kita memiliki anak, namun kita menyakiti mereka secara fisik maupun mental. Semua perempuan hebat. Hargai apapun keputusannya. Ia punya hak atas tubuhnya. Peluk erat. Ingin meninggalkan jejak di sini deh about my useless opinion. Child free by choice itu hak untuk siapapun. Ya, I'm totally agree with that statement. Cuma aku berusaha netral aja kali ya. Cuma berharap aja mereka yang decided untuk child free bukan karena balas dendam sama kegagalan mereka lahir dari orang tua yang utuh atau pola asuh yang salah ya. If that's your choice, it's yours. Beropini tentang orang-orang yang child free by choice boleh, tapi please stop untuk selalu merasa pendapat diri sendiri benar, karena orang lain juga punya pendapatnya sendiri. It's about respect. Kalau kamu punya plan untuk punya banyak anak after marriage, ya udah. Kalau mereka juga memutuskan untuk child free, ya udah. Just respect each other. Kalian yang memutuskan punya anak banyak juga harus ingat, kalian akan dimintai pertanggungjawaban juga atas anak kalian kelak. So, please take your responsibilities. Bukan berarti mereka yang child free nggak mau take the responsibilities ya. Mereka punya alasan di balik itu yang nggak tahu apa. So, just respect everyone choice. Just respect. Child free is not a criminal. Child free itu menentang fitrah seorang manusia, yaitu naluri berketurunan dan berkasih sayang. Mbaknya belum pernah nemu orang tua yang benci anak kandungnya, aniaya anak, ngusir anak, atau dilahirin cuma jadi investasi, bukan? Kalau belum, jangan judging orang yang milih child free. Kalau bawa agama, lihat konteks.
Baik, itu tadi kembali lagi bersama saya live dari auditorium FPIPS UPI. Sekali lagi mungkin juga saya ingin menekankan ya bahwa ke teman-teman semua yang hadir di sini bahwa kita tidak sedang mengampanyekan untuk child free ya, bahwa narasumber kami di sini dua-duanya pun memiliki anak dan bukan untuk mengajak kalian child free, tapi juga untuk memberikan wawasan, dan juga memberikan pengetahuan lebih, terutama masyarakat urban karena kebanyakan mereka mungkin tinggal di kota dan lain sebagainya, itu bahwa kalian tuh memiliki pilihan ke depannya apakah ingin mempunyai anak atau tidak dan bagaimana pertimbangannya. Disinilah yang akan kita diskusikan. Baik, kembali lagi ke Ibu Hani. Ibu, tadi kan dikaitkan ya bahwa seringkali dalam sistem keluarga yang di suburban, keluarga di perkotaan memilih untuk tidak punya anak dengan faktor yang tadi telah dijelaskan. Nah, sebenarnya kan kembali lagi ya Bu, bahwa dalam voluntary child free ini, di mana perempuan memiliki pilihan untuk memiliki anak atau tidak. Namun kita ketahui bahwa sistem keluarga di Indonesia ini masih sangat erat lah untuk antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Nah, sebenarnya keputusan memiliki anak sendiri ini menurut Ibu lebih diberatkan kepada perempuan atau laki-laki atau keduanya. Nah, jadi bagaimana sih ketika misalnya perempuannya tidak ingin memiliki anak, tapi laki-lakinya ingin memiliki anak dalam suatu sistem keluarga? Oke, ini jawabnya gimana ya? Oke, struktur masyarakat kita ini kan gender division of labor-nya masih jelas banget ya. Terutama tentang siapa sih yang bertanggung jawab utama dalam pengasuhan anak gitu ya. Nah, biasanya ini kalau keluarganya itu dibangun dengan pemahaman gender division of labor yang ketat, akhirnya tanggung jawab pengasuhan anak itu jadinya beratnya ke perempuan kan. Itu yang dianggap melahirkan, dianggap punya insting maternal katanya gitu ya, ada insting keibuan begitu. Jadi dia yang bertanggung jawab. Nah, akhirnya kan jadi beban berat itu ketika punya anak, lalu juga berkarir, beban ganda itu adanya di perempuan. Ya, ini kebanyakan di masyarakat kita. Walaupun sekarang saya sudah melihat banyak juga laki-laki yang memiliki pemahaman gender yang cukup egaliter sehingga dia tidak membebankan itu kepada istrinya, itu juga sudah banyak sekali di masyarakat kita ya, terutama di perkotaan juga. Nah, dari awal tuh masyarakat kita itu selalu kalau anak kaitannya tuh dengan perempuan, karena perempuan yang punya rahim katanya gitu ya. Padahal ya anak itu adalah hasil dari dua individu ya, laki-laki dan perempuan. Nah, urusan anak ini biasanya memang diserahkannya tuh ke perempuan. Masyarakat melihatnya itu perempuan duluan yang disorot ketika urusan anak. Kalau ada satu keluarga memutuskan untuk child free, itu biasanya yang tertuduh itu perempuannya. Kamu pasti yang nggak mau punya anak, nggak mau repot-repot melahirkan dan lain sebagainya. Padahal belum tentu. Kalau saya melihat child free yang diputuskan dalam satu keluarga, itu harus diputuskan berdua. Nggak bisa salah satu aja gitu ya, nggak bisa salah satu aja. Ada kan yang laki-lakinya pengen punya anak, yang perempuannya nggak ingin punya anak, nggak bakal nyambung dua orang ini gitu. Terus ada yang laki-lakinya pengen child free, nggak mau punya anak, yang perempuannya pengen punya anak, ini juga nggak bakalan nyambung. Kalau kita mau membentuk satu keluarga yang baik, mau ada anak ataupun tidak ada anak, semua keputusan keluarga itu harus diputuskan bersama. Nah, apakah karena perempuan yang punya rahim maka dia yang memiliki kuasa penuh untuk memutuskan punya anak atau tidak? Dalam konteks katakanlah kalau kita hidup, menurut saya ya, kalau kita hidup sendirian, iya kita memutuskan sendiri. Tapi kalau kita berkeluarga artinya bersuami, itu semua harus dibicarakan. Gitu, walaupun saya nggak setuju juga kalau misalnya istrinya nggak mau punya anak, suaminya maksa harus punya anak. Nah itu kan bisa inilah, kalau menurut saya kalau udah anak itu prinsip ya. Jadi kalau misalnya saya nggak mau punya anak,
terus ada laki-laki yang mendekati saya, mau melamar, mau menikahi saya. Itu harus dibicarakan sebelum menikah, supaya nggak ada pemaksaan salah satu kan. Saya nggak mau punya anak, kamu punya anak nggak? Kalau kamu mau punya anak, jangan nama saya, karena saya nggak mau punya anak. Kan itu bisa dibicarakan sebelumnya gitu. Itu yang harus dibicarakan sebelumnya, bukan dibicarakan setelah menikah. Kalau sudah menikah gimana? Nanti akan ada konflik yang besar, karena itu kan prinsip, salah satu prinsip punya anak atau enggak itu ya. Dan itu harus disepakati, termasuk jumlah anak juga disepakati kan berdua, nggak bisa salah satu doang kalau dalam konteks rumah tangga. Itu sih menurut saya, karena dalam rumah tangga itu pasti ada melibatkan lebih dari satu orang kan, lebih dari satu kepala. Nah, kita harus nyari middle ground di antara dua kepala itu. Jadi nggak bisa, katakanlah menurut saya sih, walaupun saya setuju bahwa tubuh perempuan itu punyanya perempuan dan dia berhak mengontrol itu, tapi dalam konteks keluarga ini harus ada negosiasi, harus ada diskusi yang bisa menguntungkan untuk kedua belah pihak, yang bisa membawa kebaikan untuk keduanya. Itu sih. Jadi ditekankan bahwa pembicaraan itu seharusnya sudah ada sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan, ya. Kalau udah nikah terlambat dong. Betul. Jadi teman-teman semua nih di rumah, daripada ngomongin yang romantis-romantisnya aja, mungkin ketika misalnya nanti menikah kita tinggal di mana ya, bla bla bla. Penting juga membicarakan apakah kalian punya anak atau tidak, karena kembali lagi itu pilihan kalian sebagai seorang individu dan juga mungkin seorang perempuan yang bisa melahirkan dan juga memiliki anak. Selanjutnya ke Mbak Tunggal nih. Mbak Tunggal, menurut Mbak Tunggal seperti apa nih terkait pilihan perempuan dan juga pilihan memiliki anak ini dalam suatu sistem keluarga? Saya pikir sama ya. Ini Mbak Hani ini kayaknya pengampu gender kan di kampus ya, kan juga ada sekolah feminis juga ya Mbak Heni ya. Nah, kebetulan saya ikut mendukungnya tuh apa yang dilakukan oleh teman-teman Mardika. Jadi pasti jawaban saya sebenarnya kurang lebih sama. Saya pikir ini jadi kunci penting ya bagi teman-teman sekarang yang mungkin masih belum menikah. Ada hal-hal prinsip yang harus didiskusikan sebelum menikah. Karena kalau kemudian akhirnya memaksakan masuk dalam sebuah lembaga pernikahan, tapi masih banyak hal-hal yang nanti aja didiskusikannya, ini bisa menjadi atau potensial menjadi sumber konflik. Perkara anak, pilihan memiliki anak atau tidak, itu satu hal prinsip. Satu lagi menurut saya juga penting ada pembagian kerja domestik. Itu juga harus didiskusikan sejak awal. Bagaimana kemudian nanti jika misalkan ini juga harus diatur apakah saya masih boleh bekerja atau tidak, atau gimana pandanganmu tentang perempuan bekerja dalam sebuah rumah tangga gitu ya. Itu juga harus menjadi diskusi di awal, kesepakatan di awal. Nah, tentu saja jika belum ada kesepakatan, ini tadi ya menimbulkan konflik, tapi juga pasti ada juga, walaupun di awal sudah ada kesepakatan, kadang ketika memasuki lembaga pernikahan, nah ini lagi ya, konstruksi sosial, kemudian patriarki, ini juga kadang ada tipu daya, itu juga kita jangan menafikan bahwa hal semacam itu ada, di mana perempuan ketika sudah merasa aman dengan pilihan-pilihannya ketika memasuki rumah tangga, bisa jadi ada beberapa hal-hal prinsip, hal-hal yang sudah disepakati belumnya terlanggar. Dan terlanggar pelakunya bisa siapa saja, bisa suaminya atau bisa istrinya gitu. Nah, akhirnya memang betul negosiasi di awal, kemudian di dalam rumah tangga bagaimana komunikasi terbangun dan juga bagaimana respect terhadap pilihan-pilihan yang sudah disampaikan sebelumnya, itu jadi satu hal utama. Nah, kan memang akhirnya ketika ada pemaksaan, apapun bentuknya ya di dalam rumah tangga, jika skalanya masih kecil mungkin masih bisa dihadapi. Tapi ketika sudah perdebatan yang sangat prinsip dan kemudian malah berakibat pada kekerasan bukan hanya psikis tapi juga fisik, itu tentu saja harus antisipasi. Nah, saya pikir ini juga sebenarnya juga ini Mbak Hani, kalau di keluarga itu kan kita tahu ya, kalau konstruksi sosialnya tadi nanti akan menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga secara normatif begitu ya. Kalau kemudian masyarakat konstruksinya juga mengharapkan laki-laki memimpin, sehingga
ini juga ketika kesadaran gender tidak dimiliki oleh laki-lakinya, ketika memasuki rumah tangga, dia mengiyakan saja permintaan istrinya, tapi ketika masuk ke rumah tangga, dia merasa ini udah kepemilikan. Nah, ada isu kepemilikan bahwa istri adalah miliknya, sehingga dia tidak punya kebebasan kehendak lagi. Nah, padahal kan itu yang semestinya tidak terjadi. Dan saya pikir sih kalau teman-teman anak muda sekarang udah lebih paham ya soal isu ini. Tapi ini masih banyak terjadi di beberapa tempat di mana konstruksi sosial akhirnya membuat laki-laki atau yang menjadi suami ini juga merasa memiliki istri sehingga ya bisa buyar apa yang terjadi, kesepakatan yang terjadi kemudian bisa diabaikan gitu. Nah, ini yang akhirnya memicu kekerasan di dalam rumah tangga. Itu sih, jadi ini semua efeknya memang harus diperhatikan dengan baik. Gitu, Reina. Oke, Mbak Tunggal. Jadi sekali lagi bahwa apabila pilihan-pilihan tersebut tidak dihargai dan lain sebagainya, justru ketidaksadaran itu yang akan nge-lead atau membawa pernikahan tersebut hingga akhirnya terdapat kekerasan seperti itu. Nah, kembali lagi nih, mungkin saya ingin bahas sedikit dulu mengenai viralnya fenomena ini melalui sosial media dan lain sebagainya. Ketika semakin banyak dalam hal yang bersamaan, perempuan semakin banyak yang tersadarkan bahwa oh iya ternyata saya memiliki pilihan ini dan bisa saya bicarakan bersama pasangan, tapi di saat yang sama juga semakin banyak yang merasa secara normatif terancam gitu, nilai-nilai yang sudah ada pun terancam bahwa oh nggak bisa nih ada nilai baru masuk ke ranah kita. Nah, menurut Mbak Tunggal nih, sejauh mana sih sampai saat ini mungkin perempuan-perempuan ini menyadari bahwa dirinya ini memiliki pilihan, terutama dengan adanya sosial media dan lain sebagainya? Wah, ini pertanyaannya mestinya ke teman-teman anak muda. Tapi saya pikir along the time ya, atau ya sepanjang masa kemudian akhirnya ada perubahan-perubahan kesadaran kan. Nah, perubahan kesadaran tadi kan dipengaruhi oleh banyak hal ya, bukan hanya sosial media, juga keluarga gitu, lingkungan sekitar. Tapi memang ya saat ini kita semakin menguat akses terhadap internet dan semua orang bisa membaca dan bisa mendapatkan akses informasi dimanapun. Kita tahu bahwa ada yang namanya kontestasi ideologi, kontestasi narasi, dan ya pertarungan antara ide-ide lama gitu ya yang mencoba di preserve sama ide-ide baru yang kemudian membawa nilai-nilai yang dianggap mengancam nilai-nilai tradisional, nilai-nilai lama ini. Nah, tentu saja kalau ditanya kemudian perempuan ini kapan sih akhirnya tahu bahwa dia akhirnya mempunyai pilihan-pilihan. Sebenarnya kan dari awal saya pikir di keluarga pasti hal-hal sederhana kan sudah dikasih ke perempuan untuk memilih, misalkan kamu nanti mau masuk kuliah di mana gitu ya, apalagi kalau teman-teman kuliah itu udah masuk pilihan gitu, perempuan sudah tahu bahwa dia memiliki pilihan gitu, bahwa dia bisa kuliah di fakultas ini atau jurusan ini, dan keluarga misalnya dari pihak keluarga itu biasanya nilai-nilai tentang pilihan yang bisa diambil perempuan itu biasanya awalnya dari situ gitu, gimana keluarga, sebuah keluarga yang sehat membebaskan semua anaknya untuk mengambil pilihan-pilihan terkait hidupnya begitu. Nah, kemudian tapi kita juga tahu ada karena tadi ya, karena patriarki yang sangat kuat, misalkan pilihan itu akhirnya tersentralisir, diputuskan oleh ayah misalkan, sosok yang paling sentral. Dan tentu saja kita, kalau saya akan mengambil pendapat dia, pendapat ayah saya tentu saja sebagai sebuah pertimbangan. Tapi ayah saya kebetulan memiliki memberikan kemerdekaan kepada saya untuk kemudian mengambil keputusan terakhirnya. Cuma dia memberikan pertimbangan begitu. Nah, bagaimana sistem membuat perempuan itu akhirnya bisa memiliki pilihan dan sadar bahwa dia memiliki pilihan, kan itu juga dibangun di keluarga ya. Nah, ketika dia masuk ke dunia yang lebih besar lagi, kan ada pilihan-pilihan lain, pilihan mencari pasangannya, pilihan pilihan tentang norma yang akan kemudian dia pilih gitu di dalam norma sosial yang akan dia ikuti gitu. Itu semua memang pilihan. Nah, tapi kalau soal pilihan memiliki anak ini kan juga
bagian dari yang tidak terlepaskan dari apa yang pernah dia dulu pernah dia alami gitu. Ini pengalaman perempuan itu yang harus penting juga ketahui. Nah, menjadi lebih spesifik atau berbeda karena pilihan yang akan dia ambil ini terkait dengan tubuhnya, terkait dengan ketubuhan. Nah, terkait karena ya tadi rahim ada di perempuan begitu. Jadi tentu saja dia harus memiliki tadi ya kuasa penuh kalau Mbak mengutip pendapatnya Mbak Hani soal kuasa penuh tentang dirinya sendiri bahwa apa yang ada dimiliki di dalam dirinya itu berpengaruh besar terhadap kehidupan yang akan datang. Gitu. Jadi keputusan atau ketika saya pikir mulai memiliki kesadaran untuk membuat pilihan-pilihan, dia harus sadar betul juga bahwa ia memiliki kuasa penuh atas tubuhnya begitu. Nah, saya pikir pada level inilah biasanya ya diskusi-diskusi tentang saya nanti mau punya pasangan seperti apa, saya nanti mau memiliki anak atau tidak, itu kan betul-betul terkait dengan tubuhnya ya, karena tubuhnya lah yang akan ada bermain peran besar di situ. Nah, saya pikir jadi pada poin itulah, pada posisi itulah perempuan memang harus memiliki kesadaran penuh tentang tubuhnya dan mengenali tubuhnya sendiri. Begitu Reina, saya nggak tahu apakah itu menjawab nggak pertanyaan Reina. Sangat menjawab. Mungkin Bu Hani, saya mau ke Ibu Hani, dibandingkan dengan mungkin masa-masa Ibu ketika dulu berkuliah, sejauh mana sih perempuan dibandingkan sekarang gitu sudah memiliki kesadaran tersebut? Kesadaran memiliki pilihan. Saya rasa saya itu kuliah mulai tahun 97 ya, waktu demo-demo itu. Nah, saya melihat teman-teman saya dari SMA juga, walaupun ya saya tuh generasi apa sih? Generasi X ya. Sama kita. Generasi X ya, sama ya Mbak. Generasi X masih besar di bawah Soeharto. Nah, kami sudah punya pilihan penuh kok atas masa depan kami ya. Tapi saya juga harus mengatakan bahwa ini mungkin juga karena identitas saya sebagai middle class yang punya orang tua dengan pendidikan tinggi. Pendidikan orang tua saya cukup tinggi, dua-duanya ayah dan ibu. Mereka juga membebaskan saya, tidak pernah membedakan masalah cita-cita itu nggak pernah dibedakan antara kakak saya dan saya. Tapi kalau tugas rumah tangga dibedakan, kakak saya cuci mobil, saya cuci piring. Nah, jadi itu tidak terlepas dari latar belakang keluarga saya. Dan waktu itu saya sekolah di sekolah yang cukup baik ya, SMA Negeri 8, terus saya masuk ITB, lalu ke UGM. Nah itu, jadi yang masyarakat yang saya lihat tentu adalah masyarakat middle class. Nah di masyarakat middle class itu perempuan sudah memiliki kesadaran bahwa mereka bisa memilih. Bahkan mereka bisa memilih untuk tidak menikah. Teman-teman saya itu juga banyak yang tidak menikah gitu, dan itu tidak menikah bukan karena maaf ya, suka ada tuduhan ya, kalau tidak menikah itu tidak laku gitu ya. Tapi ini bukan, ini pilihan hidupnya dia bahwa dia tidak mau menikah. Jadi sampai pilihan itu aja sudah ada waktu itu gitu ya. Lalu pilihan untuk child free juga sudah ada, saya cerita tadi waktu saya dapat beasiswa, ada teman saya, itu tahun 2004 ya, 2004, terus memilih untuk child free, berarti sudah ada kan itu. Nah, untuk memilih sekolah di mana, mau jadi apa, itu juga sudah diberikan gitu oleh orang tua kita. Tapi sekali lagi ya, saya tidak mengeneralisasi gitu ya, bahwa semua perempuan menyadari bahwa dia bisa memilih. Ada perempuan-perempuan yang memang dari awal diajarkan untuk hidupmu itu sebagai, katakanlah sebagai pengabdi, ya. Jadi harus mengikuti apa maunya ayah, lalu setelah menikah dia mengikuti apa maunya suami. Ada juga perempuan yang dibesarkan dengan pemahaman seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir bahwa semua perempuan di Indonesia sudah menyadari bahwa mereka punya pilihan. Gitu.
banyak juga yang mereka merasa tidak memiliki pilihan tidak memiliki pilihan selain mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Itu juga banyak. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Bu Hani dan juga Mbak Tunggal. Mungkin agar lebih seru diskusinya, mungkin saya akan langsung melempar saja ke audiens. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh silakan raising hands. Apakah sudah ada? Oh, udah, boleh langsung dilempar aja. Nah, boleh perkenalkan nama dan juga apa pertanyaannya? Baik, sebelumnya terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatannya saya bertanya di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Pamungkas dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan 2020. Di sini ya sebelumnya saya juga memiliki konsentrasi dalam dunia hukum dan tentunya sedikit tahulah mengenai hukum. Nah, mengingat UU nomor 52 tahun 2009 menggantikan UU nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan, kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, yang mana diatur pada bab 1 pasal 1 angka 6, yang mana ini mengatur definisi keluarga, dan angka 10 yaitu definisi keluarga berkualitas, yang mana dalam keduanya ada diksi kata anak dalam definisi sebuah keluarga dan kualifikasi keluarga berkualitas. Mengingat dalam hukum ada yang disebut dasolem dan dasen, yang mana dasolem merupakan peraturan yang bersifat umum, sedangkan dasen merupakan kondisi praktis atau praktek yang diimplementasikan pada masyarakat dari produk hukum yang ada. Yang mana tentunya sudah ada celah gitu ya, dari setelah kesenjangan yang terjadi antara hal yang ideal dan praktis di masyarakatnya. Pertanyaannya untuk Ibu Hani dan Bu Tunggal yang betul-betul memberikan insight baru kepada saya, apakah ada urgensinya gitu dalam segi konstitusional atau kebijakan yang diberikan pemerintah perihal child free ini? Kemudian apakah child free ini memerlukan legalitas dalam segi hukum? Atau child free ini hanya akan tumbuh sebagai konstruksi berpikir moderat atau hanya menunggu para aktivis child free ini bersuara gitu. Mungkin untuk pertanyaan dari saya seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pamungkas ya mengenai undang-undang perkawinan dan juga apakah aturan mengenai struktur keluarga ini perlu ada legalitas hukumnya atau tidak. Mungkin boleh dari Ibu Hani terlebih dahulu. Apakah child free perlu diundang-undangkan gitu maksudnya? Iya, seperti itu. Apakah perlu, karena di dalam undang-undang perkawinan tadi menurut siapa Pamungkas definisinya Pamungkas, maaf ya tadi itu agak bergema terus saya dengarnya kurang jelas gitu. Tapi begini deh, ya undang-undang perkawinan kita itu sangat konvensional ya. Jadi memang melihat keluarga itu ayah, ibu dan anak-anak gitu ya. Undang-undang ini lalu menurut saya nih ada eksesnya kepada keluarga-keluarga yang tidak memenuhi definisi tersebut gitu ya. Seperti keluarga single mom atau orang tua tunggal gitu, seperti keluarga saya. Saya orang tua tunggal, anak saya 2. Itu kami itu nggak tahu kenapa merasa ya suami saya meninggal 5 bulan yang lalu, tapi terasa sekali bahwa kita itu defisit gitu, bahwa kita tuh kurang. Nah, definisi pemerintah yang kaku bahwa keluarga itu ada ayah, ada ibu dan anak-anak, menurut saya itu bisa punya dampak negatif terhadap keluarga-keluarga yang tidak memenuhi definisi itu gitu. Jadi kita merasa kita itu outlier, kita itu di luar gitu ya, di luar yang normal gitu. Nah, menurut saya perlu ada pengakuan memang ya bahwa definisi keluarga itu harusnya lebih luas gitu ya, termasuk juga keluarga yang ibu tunggal, bapak tunggal, keluarganya hanya suami dan istri saja gitu ya. Ada juga keluarga yang anak itu diasuhnya sama kakek sama neneknya aja gitu ya, orang tuanya tidak ada dan lain sebagainya. Itu mungkin akan terasa lebih inklusif ya gitu ya. Tapi apakah perlu khusus diundang-undangkan nih child free?
Saya nggak tahu juga ya, tapi saya mungkin lebih setujunya di pengakuan keberagaman konsep keluarga gitu. Jadi kalau perlu diundang-undangkan sih kayaknya saya nggak tahu ya, saya nggak bisa bilang ya atau enggak juga ya. Gitu. Kesannya nanti kalau misalnya apa kan ini bukan crime juga ya gitu. Jadi kan kalau kita nggak punya anak itu kan bukan tidak melanggar aturan juga kan gitu. Tidak melanggar hukum juga ya gitu. Jadi ya nggak usah diundang-undangkan juga nggak apa-apa ya. Tapi mungkin di pengenalan keluarga, di dalam konteks pendidikan, kita memperkenalkan bahwa keluarga itu ada yang suami istri saja, ada yang suami istri dan anak-anak, ada yang ibu saja dan anak-anak, ada yang ayah saja dan anak-anak, ada kakek nenek dan cucu gitu ya. Nah itu akan lebih inklusif untuk konteksnya untuk anak-anak. Ini saya cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya? Silahkan. Jadi tahun kemarin saya meneliti di Sukabumi, meneliti anak-anak yang ditinggalkan ayah dan ibunya ke luar negeri untuk bekerja. Nah, mereka merasa hal yang paling berat untuk mereka adalah ketika sekolah itu memanggil orang tua. Karena ada acara terus sekolah memanggil ada orang tuanya, dengan orang tuanya. Yang dipanggil itu dengan orang tuanya. Nah, mereka jadi merasa saya nggak ada orang tuanya gitu. Nah, kenapa tidak sekolah itu lebih menggunakan yang lebih inklusif lah, bukan orang tua lah. Misalnya bisa ajak ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi atau keluarga yang lain. Nah, supaya lebih merasa tidak di-exclude itu si anak-anak yang tidak memiliki keluarga sesuai dengan undang-undang gitu ya. Itu tapi kayaknya itu nggak perlu diundang-undangkan juga ya. Saya bingung nih jawabnya nih Pamungkas, mungkin Mbak Tunggal bisa jawab lebih baik nih. Ya, makasih pertanyaannya. Oke, bikin Bu Hani lebih menekankan pada bagaimana pendidik-pendidik ini bisa menerapkan konsep keberagaman keluarga yang tidak kaku ya, Ya, seperti betul. ayah, ibu, anak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Hani. Baik, selanjutnya Mbak Tunggal, bagaimana tanggapan Mbak Tunggal? Ya, saya setuju ya bahwa gini, kalau bicara soal undang-undang atau sebuah kebijakan itu hanya itu biasanya dibuat untuk memastikan bahwa negara melindungi warganya gitu. Negara kemudian menyediakan hak-hak kepada warganya. Nah, di Undang-Undang 52 tahun 2009 itu kan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Sebenarnya kalau diteliti sebenarnya itu lebih bagaimana negara kemudian mengatur hak-hak yang dia berikan kepada orang-orang yang memutuskan untuk berkeluarga gitu. Nah, jadi kayak misalnya memastikan keluarga ini mendapat informasi yang baik tentang hak untuk kesehatan di dalam keluarga seperti itu. Jadi mengatur tentang hak-hak tentang bagaimana sih keluarga kalau negara punya ideal tentang keluarga berkualitas, maka ya kamu harus menyediakan dong si negara ini gitu. Itu jadi hak-hak yang diberikan. Nah, terus sekarang kalau ini teman-teman yang memilih untuk child free, ya dia kan berarti memilih untuk berkeluarga tapi tidak punya anak. Nah, apakah dia kemudian akan mendapatkan perlindungan gitu ya? Ya tetap harus dapat perlindungan sebagai sebuah unit di dalam keluarga, dia juga tetap akan mendapatkan perlindungan. Dan saya pikir ini nggak menspesifikkan bahwa kemudian yang namanya keluarga itu seperti apa. Dan saya pikir ini ya menghomogenisasi, membuat keluarga menjadi satu entitas yang homogen itu juga berbahaya. Karena kita hidup di Indonesia yang sangat beragam. Dengan tadi ya tingkat sosial yang berbeda-beda. Memahami keluarga itu kalau kita tidak hati-hati betul maka akan berdampak kepada stereotyping tertentu yang justru malah akan memberatkan situasi di mana keluarga yang dianggap tidak ideal oleh konstruksi sosial. Nah, jika hukum atau negara mengambil juga peran untuk memperkuat stereotip itu kan buruk gitu loh, keluarga yang dianggap tidak ideal. Nah, itu yang saya pikir ya
nggak perlu memang nggak perlu ada aturannya, karena yang harus dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kita, dan saya pikir kalau negara saat ini juga nggak perlu ya mengatur konsep yang namanya keluarga seperti apa. Keluarga ya kalau di Padang, di Nusa Tenggara Timur, di Bali itu pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda daripada yang Jawa misalkan gitu tentang konsep keluarga. Jadi jangan pernah melakukan homogenisasi tentang konsep keluarga, dan juga ini ya harus hati-hati karena nanti malah justru memperkuat stereotip yang selama ini udah ada, bahwa kalau nggak punya anak ini nggak ideal, atau ketika ini bahkan juga ada stereotip di mana misalkan ada keluarga yang bapaknya atau ibunya kerja di luar negeri jadi tenaga kerja, itu juga dianggap misalkan tidak ideal, padahal mereka adalah keluarga yang ya mereka keluarga, cuma memang tidak tinggal di dalam satu rumah karena harus bekerja, misalkan yang jauh dari keluarga. Nah itu yang saya pikir ini ya kita juga harus hindari untuk negara memasuki ruang-ruang yang sangat berpotensi nanti malah membahayakan kohesi sosial yang selama ini sebenarnya sudah ada dan terus dipertahankan begitu. Baik, terima kasih Mbak Tunggal. Bagaimana Pamungkas dengan jawabannya? Baik, untuk jawaban saya terima kasih Bu, sudah cukup tercerahkan dan juga mungkin memberikan insight baru juga buat kita semua gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih dan Pamungkas atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya sudah ada lagi yang mengangkat tangannya. Di sana saya melihat Afifa. Oh, Rima. Oke, baik Rima terlebih dahulu. DPM_Rima. Silahkan untuk dibuka mikrofonnya dan juga memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di sini. Halo Rima. Baik, terima kasih. Ya, halo, suara saya terdengar? Moderator? Oke, baik. Mohon izin perkenalkan, nama saya Rima Listia dari mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2018. Terima kasih atas kesempatan dari Bu Moderator untuk saya memberikan pertanyaan pada diskusi kali ini. Kebetulan child free ini bahasan dari skripsi saya gitu ya, insya Allah. Dan tadi dari bahasan Mbak Tunggal dan Bu Hani itu sudah sangat mewakilkan dari skripsi saya gitu, dan memang betul tadi yang sudah Bu Hani katakan bahwa perempuan ini dikonstruksikan gitu ya di masyarakat itu sebagai pewujud atau pemenuh keturunan gitu ya, sebagai yang memiliki rahim itu yang berhak untuk yang berhak dan yang berkewajiban untuk memberikan anak, untuk melanjutkan keturunan atau untuk menopang di masa tua gitu gitulah dan sebagainya. Nah, akan tetapi pada kenyataannya ada loh gitu voluntary child free couple atau pasangan yang memiliki keputusan atau yang sudah bernegosiasi gitu ya untuk tidak memiliki anak gitu. Nah, akan tetapi balik lagi konstruksi sosial di masyarakat ini tuh masih mengikat gitu loh. Ada budaya patriarki yang mengatakan bahwa emang perempuan atau pada sejatinya itu yang berkeluarga harus punya anak loh gitu. Baik itu bisa jadi datang dari mertua gitu ya, atau dari yang tanda kutip mertuanya yang menyebalkan gitu ya, pasti menuntut untuk punya anak, atau dari tetangga-tetangganya, kenapa sih gak punya anak, orang kamu tuh mampu gitu, orang kamu tuh berada di middle class atau kelas menengah atas yang bisa biaya untuk pendidikannya terpenuhi, terus biaya untuk kesehatannya juga terpenuhi, kenapa sih nggak punya anak, sampai-sampai di sosial media juga muncul adanya kayak diskriminasi atau ada hate speech gitu ya untuk voluntary couple child free ini. Nah, pertanyaannya ada gak sih pengaruh dari konstruksi sosial budaya patriarki di masyarakat kepada ketahanan keluarga yang memilih untuk tidak punya anak gitu. Begitu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Rima atas pertanyaannya. Apakah
sistem patriarki yang ada atau konstruksi sosial yang ada saat ini di tengah masyarakat Indonesia itu akan mempengaruhi pada keputusan-keputusan keluarga, lebih tepatnya keputusan apa ya, ranah-ranah domestik seseorang sebenarnya. Mungkin boleh dari Ibu Hani dulu. Ya, kalau saya lihat masyarakat kita itu mau punya anak, mau nggak punya anak dikomentarin aja terus ya. Jadi nggak pernah benar sih sebenarnya kayak kalau di keluarga, kalau di masyarakat kita gitu ya. Misalnya gini, punya anak ya, anaknya laki semua. Kok anaknya laki semua, belum ada anak perempuannya, tambah lagi dong satu yang perempuan. Anaknya perempuan semua juga komentarnya begitu. Terus sudah gitu nanti sudah punya anak lengkap ya, laki-laki dan perempuan. Anaknya disekolahin di mana, udah belajar ikro belum gitu, ikronya udah selesai belum, semua dikomentarin. Nah jadi masyarakat kita ini masyarakat yang senang sekali berkomentar. Nah sekarang gimana mengatasinya? Ya nggak usah digubris komentarnya. Ya kan? Masyarakat kita itu seneng banget masuk ke ranah private. Seneng banget ngomentarin ranah private. Masa komentarin. Ngomongin punya anak, tapi di usia 40 tahun dikomentarin. Ya kan? Nggak pernah ada yang benar, udah benar ya misalnya nikah di usia yang average 25, punya anak umur 26, punya anak laki-laki perempuan, udah sepasang, sempurna lah kata BKKBN kan. Tapi tetap aja dikomentarin. Loh, kenapa kok anaknya kebanyakan dikasih ciki? Kok anaknya nggak diituin? Ah udah pusing lah ya, itu komentar-komentar sosial dari masyarakat yang memang selalu ingin mengomentari hidup orang lain. Ya satu-satunya cara ya jangan didengerin komentarnya gitu ya. Nggak akan ada yang benar kok. Hidup kita itu kalau ngikutin apa maunya orang lain itu nggak akan beres-beres. Gitu. Capek kitanya. Nah ini jawabannya mungkin nggak ilmiah ya, tapi ini jawaban praktikal gitu. Udahlah nggak usah didengerin komentar-komentar seperti itu. Tapi memang ada tekanan ya kepada orang yang memilih child free, kepada orang yang memilih untuk tidak menikah gitu ya. Tekanannya tinggi sekali. Tapi perlu diingat jangan salah. Tekanan sosial itu bukan cuma sama orang-orang yang memilih child free atau memilih tidak menikah. Tapi juga kepada orang-orang yang memang sudah mengikuti aturan sosial juga tetap aja ada tekanan sosial. Itu sih dari saya jawabannya. Baik, terima kasih Bu Hani. Langsung disambung mungkin oleh Ban Tunggal, bagaimana? Ya, resonate ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Hani sebenarnya. Jadi saya juga menikah kan umur 31 begitu ya. Jadi pada umur 25 gitu ya setelah selesai kuliah, pertanyaan yang datang, Mbak, kapan nikah nih? Aduh, apalagi kalau saya misalkan pasangan saya sering datang gitu ya ke rumah apel gitu. Terus nanti kapan nih nikah gitu. Itu ditanya setiap waktu. Kemudian juga ketika akhirnya sudah menikah, mau nggak cepet-cepet ngisi nih gitu. Itu jadi itu semua pertanyaan datang gitu. Tapi ya lagi-lagi memang itu bisa diabaikan dan saya juga tidak terlalu ambil pusing akhirnya. Tapi kan kita memang kalau bicara soal konstruksi sosial ya, memang ini hal yang kita tahu bersama dan teman-teman juga paham betul bahwa ada konstruksi sosial di masyarakat kita yang sedemikian rupa memandang dan memiliki konstruksi atas atau pandangan-pandangan ideal terhadap sebuah hal gitu. Jadi ketika misalkan soal pernikahan, soal keluarga yang memiliki anak, atau soal pendidikan, atau bahkan soal pengasuhan anak begitu. Itu juga tadi dikomentari misalnya soal anak makan ciki lah, atau kok TK-nya di situ, kenapa nggak di sini gitu loh. Kok anaknya nggak dipakein baju ini, dipakein baju itu begitu. Itu sampai sudah seperti itu. Karena ada konstruksi yang dianggap ideal atau dianggap itu adalah konstruksi yang betul tuh atau benar seperti itu gitu. Padahal itu konstruksi. Dan ketika ada orang-orang yang atau di luar kelompoknya yang melakukan atau membuat atau membongkar atau berbeda dari apa yang selama ini ada di konstruksi umum yang ada di masyarakat,
Nah, ini kemudian mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya pikir gugatan-gugatan semacam itu akan terus terjadi ya, bukan hanya perkara privat, bahkan perkara-perkara umum juga yang sebenarnya sudah menjadi common sense gitu, itu masih sering kita digugat begitu. Nah, saya pikir ini memang ya tidak lepas ya dari makin maraknya atau makin kuatnya sosial media, di mana orang juga saya juga gini ya, kadang kalau kita nggak mau diganggu privatnya, tapi kita semua kehidupan privat ditaruh di media sosial. Nah ini kan juga jadi nggak terelakkan untuk mendapatkan komentar dari publik. Nah saya pikir ini juga kita harus pandai juga yang mana milih yang kita harus betul-betul tutupi. Saya jarang sekali bahkan banyak yang tidak tahu kalau saya punya anak gitu misalkan. Nah itu yang ya harus kita betul-betul privasi itu juga memang kalau tidak mau privasi kita diinvasi, kita juga jangan menginvasi privasi orang lain gitu. Itu sih, jadi ya konstruksi sosial kalau bicara soal bagaimana itu berpengaruh, jika memang ada tekanan keluarga yang tinggi, biasanya memang akan berpengaruh. Tapi saya tahu betul bahwa sekarang teman-teman itu sudah lebih punya kesadaran kritis ya. Jadi biasanya mampu mengeluarkan argumen-argumen kenapa akhirnya memilih jalan hidupnya sendiri begitu. Jadi ya mungkin akan berpengaruh, tapi bisa juga tidak berpengaruh. Dan kalau tadi ya pesannya Mbak Hani kan jelas, nggak, ya diabaikan saja gitu, kita nggak usah pusing dengan omongan orang begitu. Mbak Rima. Baik, terima kasih Mbak Tunggal, Bu Hani. Bagaimana Rima? Baik, cukup Bu Moderator, terima kasih jawabannya Mbak Tunggal dan Bu Hani. Oke, terima kasih juga Rima atas pertanyaannya. Apa kami masih mempunyai, oh ya ada Afifah. Silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator yang telah memberi kesempatan pada saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Nurul Ain dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai misalnya seperti ini. Pada suatu keadaan terdapat pasangan yang sudah memutuskan untuk child free gitu, tidak memiliki anak. Nah, alasan penyebabnya tanpa penyebab penyakit ataupun trauma seperti itu. Namun itu keputusan mutlak dari mereka untuk tidak memiliki anak. Namun misalnya ini pada suatu keadaan atau situasi tiba-tiba Tuhan itu menghendaki mereka untuk memiliki anak. Perempuannya itu hamil misalnya. Nah, itu menurut Bu Hani dan juga Bu Tunggal, itu apakah akan ada pengaruh psikologis terhadap pasangan tersebut, terutama pada perempuannya, dan juga kira-kira apa yang akan dilakukan oleh mereka ketika mereka dikaruniai anak seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Afifah. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana ketika suatu keluarga yang pada awalnya memutuskan tidak memiliki anak, namun di tengah-tengah ternyata tidak sengaja memiliki anak, secara psikologis seperti apa? Mungkin Ibu boleh bercerita mengenai pengalaman Ibu, mungkin pernah menangani kasus dan lain sebagainya juga. Boleh diceritakan, Bu? Oke, saya dulu berarti ya. Nah ini jawabannya tuh nggak bisa gampang dijawab ya, karena ini yang menjawabnya harus yang mengalami ya, karena keputusan apa yang akan diambil kemudian itu betul-betul sangat tergantung dari diskusi mereka, suami dan istri. Yang namanya pernikahan itu adalah ongoing negotiation ya. Jadi negosiasi yang terus-menerus terjadi, diskusi yang terus-menerus terjadi, perubahan-perubahan yang terus-menerus terjadi. Seperti tadi Mbak Tunggal pernah ceritakan gitu ya. Ada fase perubahan gitu. Berubah dari tadinya memilih child free terus akhirnya memutuskan untuk punya anak karena sudah merasa mampu, sudah merasa siap dan lain sebagainya. Nah, ini pada pasangan yang mengalami ini awalnya memilih child free terus tiba-tiba hamil.
tentu itu berarti ada perubahan di dalam keluarga tersebut ya, di dalam suami istri tersebut. Nah, perubahan inilah harus dibicarakan bersama antara suami dan istrinya gitu ya. Nanti keputusannya harus diambil bersama, apakah kehamilannya akan dilanjutkan atau tidak. Itu keputusannya diambil bersama suami dan istri, itu betul-betul hak mereka berdua gitu. Nah, nanti kalau kacamata saya yang karena ini yang hamil adalah perempuan begitu ya. Nanti suara yang lebih didengarkan adalah tentu suaranya perempuannya. Tapi tentu saja ini mau dilanjut atau tidak harus ada kesepakatan antara berdua ini, ayah dan ibunya. Jadi saya juga kadang-kadang nggak setuju juga ketika ayah tidak diberi suara juga ya. Jadi ayah juga tetap harus diberi suara gitu ya. Jadi apa yang terjadi selanjutnya itu betul-betul tergantung dari hasil diskusi suami istri ini. Gitu. Apakah nanti akan ada dampak psikologis dan lain sebagainya, itu sangat tergantung dari proses diskusinya. Nah, kalau di sana diskusinya terus melibatkan kekerasan, ada salah satu pihak memaksa, salah satu pihak sulit menemukan jalan tengah, mungkin itulah yang akan menjadi konflik dan itu yang akan memicu, katakanlah kalau misalnya memicu stres gitu ya. Stres secara psikologis ya mungkin itu. Nah, jadi saya nggak bisa dengan mudah menjawab ini karena ini adalah betul-betul ranah si dua orang yang sedang menjalani ya. Gimana proses diskusinya, apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Mungkin saja ada perubahan gitu ya antara keduanya. Iya ya sayang juga misalnya. Ini kan darah daging kita, sudahlah kita coba lanjutkan atau juga bisa saja memutuskan untuk tidak melanjutkannya, itu betul-betul terserah dari pasangan tersebut ya. Menurut saya tidak perlu ada intervensi dari luar gitu ya, menurut saya loh ya. Itu betul-betul keputusan dua orang itu. Itu jawaban dari saya, Afifah. Baik, terima kasih Ibu Hani. Bagaimana dari Mbak Tunggal? Saya rasa sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Mbak Hani. Jadi ya memang kita nggak bisa jawab, itu tergantung diskusi di di pasangan tersebut gitu. Cuma kalau memang persoalannya jika nanti kemudian sampai ada pemaksaan negosiasi yang nggak selesai, nah itu biasanya akan ada muncul kekerasan dalam rumah tangga dan itu tentu saja berdampak ya bukan hanya ke perempuan tapi juga ke pasangan laki-lakinya gitu. Baik, terima kasih Mbak Tunggal. Bagaimana Afifah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Namun ada tambahan tidak apa-apa. Oke, boleh. Kita masih punya banyak waktu. Iya. Ya, jadi seperti itu ya jawabannya. Jadi, tapi misalnya ada tindakan yang melibatkan, maksudnya tuh misalnya sampai operasi karena tidak ingin memiliki anak, apakah hal itu wajar untuk keputusan seperti itu? Apakah hal itu wajar atau tidak gitu? Operasi apa nih maksudnya? Aborsi kah atau? Ya, maksudnya untuk menghindari agar tidak terjadinya anak gitu. Oke. Bagaimana tanggapannya Mbak Tunggal? Ya, bagaimana? Kalau di Indonesia secara legal tidak bisa ya dilakukan aborsi yang aman dan meskipun itu sepenuhnya sebenarnya harusnya menjadi hak keputusan tubuh perempuan, tapi di Indonesia untuk melakukan aborsi aman itu hampir tidak ada peluangnya, kecuali karena berdasar Undang-Undang Kesehatan bisa dilakukan oleh perempuan yang misalkan diperkosa atau janinnya membahayakan, ketika dia mengandung tuh membahayakan, dan batas waktunya pun cuma 5 minggu. Jadi sangat besar kemungkinan dia tidak akan mendapatkan akses aborsi begitu. Baik, terima kasih Mbak Tunggal. Gimana Ibu Hani? Ada tambahan? Ya, kalau untuk aborsi tadi udah dijelaskan oleh Mbak Tunggal ya, kalau kita mau melakukannya secara legal emang agak sulit gitu ya. Nah, terus kalau ini kasusnya belum ada janin gitu ya, misalnya belum ada janin, terus karena ingin child free,
lalu si perempuannya memutuskan untuk operasi di apa tubektomi ya misalnya gitu ya, atau diikat gitu ya, supaya atau disteril begitu. Itu kan maksudnya ya, Afifah. Ya, Nah, Ibu. satu, kalau di Indonesia itu rada sulit juga ya, karena saya udah pernah juga nyoba waktu itu. Saya baru punya 2 anak, usia saya waktu itu 34 tahun. Lalu saya bilang sama dokternya, saya pengen steril, saya pengen di steril ya. Dokternya bilang anak ibu baru 2 gitu, terus ibu belum 40 tahun, jadi saya nggak mau melakukan itu. Nah, harus cari dokter yang bisa melakukan itu dan bersedia gitu. Walaupun itu sebetulnya tidak melawan hukum ya, itu bukan perbuatan melawan hukum ketika kita meminta untuk disteril atas permintaan kita sendiri. Tapi mungkin dokter punya kode moralnya sendiri yang mungkin dia tidak mau ada, tapi ada dokter yang mau melakukan itu. Dan bagaimana pendapat saya dengan itu, dengan perempuan yang memilih untuk steril gitu ya? Menurut saya nggak ada salahnya gitu. Karena keputusan untuk mensteril itu pasti bukan keputusan yang diambil sembarangan ya. Saya pikir perempuan tersebut juga sudah mempertimbangkan banyak hal gitu. Yang mungkin bisa kita pahami ataupun tidak bisa kita pahami, tapi itu tetap valid gitu sebagai hasil keputusannya dia. Karena dia sendiri yang mengetahui dirinya. Nah, saya nggak berani sok tahu gitu tentang perempuan yang lain ya gitu. Jadi menurut saya keputusannya dia untuk disteril demi untuk tetap child free tetap merupakan keputusan yang valid. Di luar, kalau kita bertanya wajar, itu tuh sedang mikir wajar itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan statistik? Berdasarkan kebanyakan orang akan melakukan itu atau tidak, atau kebanyakan orang setuju atau tidak, atau wajar itu adalah kita melihat kebutuhan pribadi, kebutuhan spesifik, kebutuhan subjektif orang yang melakukan itu. Nah, kalau misalnya tentang sterilisasi itu, saya pikir itu harus kita pandang sebagai kewajaran yang subjektif. Gitu, kita melihat, itu wajar untuk dia karena dia memang memilih seperti itu dan dia punya reason-nya sendiri. Sebenarnya kita juga harus belajar ya. Kita tidak perlu mencari, we don't have to dig deep. Nggak perlu menggali dalam reason-nya apa kan, nggak perlu. Ya kan kita cukup, oke, saya tahu kamu sudah memikirkan ini dengan matang, ya saya bisa memahaminya. Gitu sih kalau saya, Mbak Afifah ya. Iya, baik, terima kasih Bu Hani. Jadi begitu Afifah, kembali kepada keputusan masing-masing sebenarnya bagaimana? Masih baik, ada sudah cukup. Oke. Sudah cukup, terima kasih kepada Bu Hani sama Bu Tunggal yang sudah menjawab dan juga Teh moderator ya, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak Afifah. Selanjutnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Mungkin akan saya bacakan itu atau yang atasnya dulu. Oke. Ini dari siapa namanya? Johari, oke. Mana pertanyaannya sebentar. Nah ini, Zohari izin bertanya, apakah child free itu merupakan suatu kebijakan yang dewasa kini merupakan suatu hal bijaksana? Apakah ini berhubungan dengan perkembangan pemikiran dewasa kini dalam korelasinya untuk penstabilan ekonomi dan bagaimana jika seluruh umat manusia memilih kebijakan itu? Apakah akan menjurus kepada depopulation atau tidak? Wah ini udah bahasannya soal depopulation, sangat futuristik ya, dalam tanda kutip. Oke, bagaimana Ibu Hani? Ini saya dulu jawabnya. Oke.
Oke, pertanyaan dari Johari ya. Ya, fenomena child free ini sebenarnya kalau saya ngelihatnya ini pilihan individu ya. Pilihan individu dengan berbagai alasan. Ada alasan filosofis, alasan environmental, alasan ekonomi, alasan biologis, psikologis dan lain sebagainya. Dan apabila semua orang memilih child free, Apakah akan terjadi depopulation katanya? ya, yang pertama jawabannya adalah kayaknya sih agak-agak jauh ya kalau semua orang memilih child free gitu ya. Child free ini yang memilih child free itu masih sangat minoritas gitu. Kalau saya lihat statistiknya itu di Asia itu 5% saja gitu ya yang memilih child free. Sedikit sekali gitu ya. Tapi kalau kita lihat di fenomena di negara barat di mana banyak yang memilih untuk menunda pernikahan, lalu juga kemudian setelah menikah pun child free, itu memang ada perlambatan pertumbuhan penduduk. Tetapi menurut saya ini nggak perlu terlalu dikhawatirkan ya, karena persebaran penduduk di dunia ini ternyata nggak merata gitu ya. Dan sekarang itu kan orang migrasi itu mudah sekali ya. Jadi kalau misalnya ada satu daerah yang populasinya berkurang itu bisa rekrut dari daerah lain kalau menurut saya ya gitu. Toh kita sekarang udah global citizenship kan gitu. Jadi kayak sekarang Singapura kan juga itu ya pertumbuhan populasinya itu sangat lambat banget dan mereka merekrut banyak ahli dari berbagai negara gitu untuk masuk ke negara mereka dan bekerja di sana untuk roda-roda perekonomian gitu. Kalau saya ngelihatnya sih depopulasi itu bisa aja terjadi tapi tidak global sih saya pikir ya. Akan sangat sulit terjadi depopulasi global gitu. Hanya ada di daerah-daerah tertentu saja mungkin gitu ya. Tapi itu pun kalau kekurangan populasi ya bisa diisi dari bisa dipermudahlah itu migrasi ya, dipermudahlah kita bekerja di negara yang lain untuk mengisi itu gitu. Itu sih kalau dari saya ya, tapi saya bukan orang geografi juga gitu ya, bukan ahli populasi juga gitu, tapi itu pikiran saya aja sih kayaknya, itu jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hani. Selanjutnya kepada Mbak Tunggal, bagaimana nih tanggapannya? Apakah suatu yang bijak tidak sih ini child free karena kedepannya akan ada depopulation dan lain sebagainya? Ya, sama seperti Mbak Hani ya, terlalu jauh kelihatannya. Kalau saya waktu itu ketika film Avengers tahu kan Thanos, wah Ya. Thanos hebat. Itu karena kita udah kebanyakan populasinya dan bumi kita udah menderita dengan banyaknya manusia yang merusak lingkungan gitu. Jadi memang mungkin harus dipotong satu generasi ini penting gitu. Nah, tapi gini. Saya sering sekali ya mendengarkan model-model propaganda seperti ini, ketakutan-ketakutan kayak misalkan, oh nanti semua orang jadi homo. Saya tanya emang kamu homo gitu, terus kamu nanti nggak apa kayak gitu, atau semua orang nanti jadi LGBT. Loh memang kamu LGBT gitu, kayak semua orang terus kamu ngomong begitu aja kayak misalkan kamu nanti semua orang jadi tidak punya anak. Saya tanya kepada Mas atau kakak nih Zohari ini, emang nanti nggak mau punya anak gitu. Nah ini kan saya pikir enggak ya. Tadi kalau bicara soal orang-orang nanti akhirnya semua ini saya pikir terlalu berlebihan gitu. Jadi biasakan punya pemikiran tuh berbasis data, berbasis fakta, bukan hal-hal yang kemudian overthinking dan berlebihan. Saya pikir itu model fear-mongering ini udah semestinya tidak dilakukan lagi gitu. Terutama terhadap hal-hal yang sebenarnya hal-hal sederhana terkait pilihan seorang individual tentang apa yang kemudian dia lakukan ketika berkeluarga, misalkan punya anak atau tidak punya anak gitu. Nah, jadi ini model fear-mongering kalau menurut saya. Nah, tapi terus kalau bicara soal berhubungan dengan penstabilan ekonomi, saya pikir gini, kalau di negara-negara Skandinavia
ini sekarang justru diberikan insentif besar-besaran bagi pasangan yang mau punya anak gitu. Dan cuti melahirkan kepada ayah dan ibu itu bisa sampai ada yang sampai 24 bulan begitu. Saking mereka memang banyak ya tadi ya, banyak negara-negara, bukan banyak, ada beberapa negara yang memang udah mulai melambat pertumbuhan populasinya. Nah, kemudian ada insentif. Saya pikir ini yang ke depan harus kita pikirkan gitu. Bagaimana negara, kan lagi-lagi ya, ada banyak urusannya berhubungan dengan struktur ekonomi gitu. Bagaimana negara ternyata tidak mampu nih untuk memberikan insentif-insentif yang positif terhadap pasangan-pasangan yang akhirnya memutuskan memiliki anak. Karena lagi-lagi tanggung jawab memiliki anak bukan hanya keluarga itu juga, tapi jadi tanggung jawab komunitas, jadi tanggung jawab negara gitu. Nah, sekarang bagaimana kita gitu ya, kalau memang nggak setuju, misalkan punya pandangan, saya nggak setuju kalau orang sampai nggak punya anak, ya itu hak, punya kemerdekaan berpendapat. Tapi juga jangan cuma nggak setuju, tapi juga harus berjuang untuk memastikan negara memenuhi hak-hak anak gitu. Harus juga berjuang memastikan bahwa negara memberikan akses dasar terhadap keluarga yang akhirnya memiliki anak begitu. Nah, saya pikir itu ya, daripada fokus terhadap orang-orang yang berkeputusan untuk tidak punya anak gitu ya, nggak usah dipikirin yang itu, pikirin aja bagaimana negara, komunitas memberikan yang terbaik terhadap hak-hak anak begitu. Dan ini kan juga yang it takes a village ya to raise a kid, atau itu membutuhkan sebuah desa untuk membesarkan anak. Nah, saya pikir ini mari kita wujudkan bersama aja gimana teman-teman menghabiskan energinya ketimbang untuk memikirkan orang-orang yang memilih tidak punya anak, tapi lebih caranya berpikir untuk memastikan bahwa hak-hak anak ke depan bisa terpenuhi oleh negara begitu. Baik, terima kasih Mbak Tunggal atas jawabannya. Bagaimana Zohari, karena bertanya lewat kolom komentar, mungkin boleh kasih jempolnya kalau memang jawabannya sudah memuaskan. Menanggapi moderator, boleh tidak? Oke. Oh, sudah ada di layar Zoom ya. Mana? Panitia boleh diperlihatkan. Ya, seperti yang saya sampaikan pada kolom chat gitu ya, bahwasannya yang dimaksud depopulasi ini itu diamini juga kan oleh penyaji bahwasannya ada penurunan ataupun pelambatan populasi. Secara sederhananya itu juga merupakan suatu bentuk depopulasi yang dalam ruang lingkup kecil dan bersifat kewilayahan lah mungkin. Namun ketika suatu hal baru dilakukan secara ataupun diamini oleh banyak orang dan menjadi suatu kebiasaan baru, akan terframing sebagai budaya baru, dan itu tidak menutup kemungkinan hal tersebut menjadi budaya populer gitu kan, dilakukan oleh banyak orang dan diamini menjadi suatu hal yang bijaksana. Dan tadi juga kan dikatakan di negara-negara Skandinavia ada suatu insentif untuk meningkatkan angka kehamilan, kan itu ada suatu keresahan daripada negara itu sendiri gitu ketika populasinya menurun. Dan saya rasa basisnya bukan keresahan. Saya potong ya. Jadi basisnya bukan keresahan. Basisnya adalah kesadaran untuk memberikan hak-hak yang terbaik buat anak-anak yang baru dilahirkan. Jadi bukan berbasis keresahan. Dan ini angkanya tuh bukan turun ya. Mereka tuh stagnan. Terus kemudian sekarang itu udah naik perlahan karena akhirnya negara memutuskan untuk memberikan hak-hak yang terbaik kepada anak dan pasangan yang memutuskan memilih anak begitu. Jadi jangan salah juga. Nah, sekarang makanya ketimbang kita fokus kepada orang-orang yang memutuskan untuk tidak punya anak misalkan, kita fokus bagaimana bagaimana nih hak-hak anak kita harus penuhi, bagaimana negara menyediakan hak-hak dasar. Dan saya pikir kan itu bukan hal yang kontradiktif ya. Justru akhirnya membuat orang-orang yang tadinya enggan mungkin memiliki anak memutuskan untuk karena ini sekolah sudah gratis, vaksin gratis gitu ya. Akhirnya saya memutuskan punya anak. Saya pikir itu cara-cara terbaiknya. Zohari mungkin boleh on cam karena kami tidak bisa melihat ya. Dan suaranya kurang terdengar. Timbul dari suatu latar belakang
Ya, saya sebut keresahan karena ada suatu keresahan daripada negara tersebut ketika misalkan penduduknya itu stagnan, tidak bertambah, dan jika berpikir kepada hal-hal yang mengacu kepada masa depan, tidak ada akan berkurangnya suatu keberlanjutan generasi gitu, dan itu akan menyebabkan ketidakstabilan negara baik itu politik maupun ekonomi gitu. Di samping ada suatu migrasi dari populasi di luar wilayah itu sendiri gitu kan Bu. Itu sebenarnya saya maksud. Terima kasih, tapi untuk jawabannya saya apresiasi. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Zuhari. Saya rasa cukup ya Bu Hani, Mbak Tunggal sudah cukup terjawab bahwa mengenai keresahan-keresahan tersebut itu sebenarnya juga tidak akan terjadi dalam jangka waktu dekat, dan juga belum ada hilal-hilalnya dalam mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, yang juga akan, tadi sudah mungkin disinggung oleh Bu Hani bahwa sebenarnya juga tidak akan dalam suatu kondisi global, atau dan kalaupun bisa terjadi dalam suatu daerah ada migrasi dan sebagainya. Ada yang ingin disampaikan lagi Ibu? Ya, kita harus melihat ini tuh kontekstual di negara mana begitu ya. Kalau di Indonesia itu kan depopulasi itu sepertinya tidak mungkin terjadi. Kalau saya lihat masyarakat Indonesia sekarang, di mana sekarang sudah mulai wacana banyak anak banyak rezeki itu diaktifkan kembali nih Mbak Tunggal ya kan. Terus bukan hanya banyak anak banyak rezeki loh, banyak istri plus anak-anak ya. Itu juga banyak sudah mulai muncul itu wacana itu di Indonesia gitu. Saya juga punya banyak sekali teman-teman yang memutuskan untuk tidak ber-KB gitu ya. Itu beda sekali dengan zamannya ibu saya. Nah, waktu ibu saya punya keluarga itu teman-temannya itu paling anaknya tuh 2, 3 gitu, karena program KB sedang gencar. Waktu itu isu wacana banyak anak banyak rezeki itu justru dipangkas betul ya, di challenge betul-betul saat ibu saya berkeluarga. Makanya anaknya cuma 3. Terus temennya anaknya 2. Terus zaman sekarang nih, angkatan-angkatan muda di bawah kami, di bawah Mbak Tunggal, di bawah saya, itu justru banyak yang terus dia tidak ber-KB di Indonesia ini. Nah, kalau kita bicara populasi, kita tuh nggak bisa bicaranya global gitu ya. Kita bicaranya kontekstual. Di Skandinavia tadi ada kebijakan-kebijakan ramah anak karena mereka membutuhkan pertumbuhan penduduk gitu ya. Mereka menjamin gitu ya. Ayolah kamu punya anak, kamu nggak akan ditinggalkan sendirian kok. Nih pemerintah akan memikirkan itu, pendidikannya, kesehatannya, ruang publik untuk dia bermain, untuk dia rekreasi, kamu bisa dapatkan dengan gratis. Begitu juga di Australia. Tapi juga kebijakan negara itu bergerak, dinamis banget gitu. Ketika udah mulai banyak populasinya, sudah menurut mereka, oh ini udah cukup nih. Mereka akan melakukan pengetatan kembali gitu. Seperti yang terjadi di Cina, asalnya one child policy. Terus banyak masalah tuh kan. Sekarang kan jadi 2 anak. Nah itu kebijakan, kalau kita bicara negara, kebijakan negara itu berubah-ubah berdasarkan sesuai dengan konteksnya. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara depopulasi, saya pikir kita bicaranya nggak bisa global, kita bicaranya harus kontekstual di mana gitu. Itu sih tambahannya sedikit. Oke, terima kasih Bu Hani dan juga Mbak Tunggal. Jadi saya rasa cukup ya Zuhari, tidak ada ketakutan sebenarnya untuk akan terjadi depopulasi dan lain sebagainya. Semangat Zuhari untuk memperjuangkan hak-hak anak, oke? Selanjutnya saya akan ke pertanyaan selanjutnya dari Bensat. Oke, Bensat, bismillah, izin bertanya, ketika apa itu? Vasektomi dan tubektomi dijadikan jalan untuk steril terhadap fertilisasi dan itu legal secara hukum. Lantas bagaimana pandangan Ibu mengenai aborsi ketika aborsi adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh para orang tua yang tidak ingin mengemban tanggung jawab sebagai orang tua? Apakah Ibu setuju dengan pernyataan abortion is murder?
Terima kasih. Mungkin ke Mbak Tunggal terlebih dahulu. Kalau dalam konteks diskusi kali ini ya, diskusi kali ini kan kita bicara soal child free dan kemudian bagaimana tadi negara berperan dan bagaimana sebuah keluarga itu dibentuk, pandangannya seperti apa. Nah, saya rasa pertama gini, kita masih punya isu lainnya yang lebih banyak. Kalau tadi ya sebenarnya soal tubektomi, vasektomi itu juga ada satu, bisa jadi isu kekerasan kalau ada pemaksaan kontrasepsi, itu namanya. Dalam 9 jenis bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan itu pemaksaan kontrasepsi adalah salah satunya. Jadi kecuali kalau bicara soal mereka yang memilih untuk tidak ada paksaan, itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ditanya soal aborsi gitu ya, saya pikir ini sudah saya pikir gini, jika orang sudah memilih untuk tidak punya anak, hal yang pertama yang dia lakukan adalah melakukan upaya-upaya untuk memprevensi ia untuk tidak punya anak gitu. Nah, sama seperti saya waktu itu. Jadi saya nggak bisa nih mewakili pandangan atau mewakili orang-orang yang akhirnya memilih kemudian untuk mengakhiri kandungannya gitu ya. Lagi-lagi di Indonesia tidak bisa seorang perempuan memiliki legal atau perlindungan legal untuk mendapatkan akses aborsi. Jadinya ya tentu saja ini ya tidak bisa dilakukan gitu bagi perempuan yang akhirnya ketika dalam sebuah keluarga hamil gitu. Jadi dia pasti tidak akan mendapatkan akses aborsi. Mbak Hani? Oke, ini Mbak Tunggal menyerahkan ke saya nih bola panasnya. Oke, kalau kita bicara soal vasektomi sama tubektomi udah jelas ya, itu boleh dan oke. Lalu aborsi. Itu tadi kalau kita sudah memilih untuk child free, kayak saya, kalau saya nggak mau punya anak lagi, saya akan melakukan segala sesuatu untuk prevent, untuk mencegah supaya tidak punya anak gitu ya. Nah, kalau urusan aborsi ini, pendapat saya ya, saya bingung kalau kalau kita bicara hukum di Indonesia itu nggak mungkin tanpa ada alasan medis. Di Indonesia nggak mungkin tanpa ada alasan medis, dan jika itu bukan korban perkosaan. Jadi hukumnya itu tidak memberi ruang untuk itu gitu ya. Tapi kalau seandainya hukum itu memberi ruang, bagaimana pendapat saya kan gitu. Kalau terus terang kalau saya ini pro choice. Jadi semua keputusan akan diserahkan kepada pasangan itu. Itu bukan saya. Untungnya saya bukan dokter ya. Untungnya saya tidak pernah ada di dalam posisi sulit seperti itu karena profesi saya bukan itu. Jadi itu tadi kalau misalnya ditanya soal aborsi ini kan ada pro choice, ada pro life. Ada orang yang pro choice, ada orang yang pro life. Saya pro choice. Tapi kita juga pro life. Ini kita mereka juga pro life. Maksudnya mereka ini pasti kelompok yang tidak setuju aborsi menggunakan istilah yang menjebak sebenarnya. Seakan-akan kita nggak pro life ya. Pro life begitu. Ya, saya pro choice dan pro life ya. Karena kan ada dua kehidupan di situ gitu. Jadi dalam kehidupan aktivisme itu kita nggak bisa one fit for all gitu, nggak bisa satu obat untuk apapun, nggak bisa. Jadi harus ada kompleksitas yang perlu dipahami dulu sebelum memutuskan. Kalau saya sih sebenarnya jelas Mbak Hani. Kalau teman-teman ingat kan kasus perkosaan yang menimpa anak 12 tahun baru-baru saja. Dan ketika kemudian dia hamil akibat perkosaan itu,
polisi melarangnya untuk aborsi. Nah, sekarang saya tanya, anak yang diperkosa baru berusia 12 tahun, dia mengalami trauma yang hebat, dan ketika itu kan baru awal kehamilan, sebenarnya dia di Undang-Undang Kesehatan dikasih hak untuk dia melakukan aborsi, gitu ya. Nah, apakah abortionnya itu is a murder? I think it's very nasty atau apa ya, evil gitu ya, jahat sekali kita yang kemudian menghakimi orang-orang yang kemudian memilih atas dasar hal-hal semacam itu sebagai sebuah pembunuhan. Saya pikir enggak ya. Ini juga kan kalau di agama ada pro and cons-nya. Sampai batas berapa ditiupkan ruhnya gitu ya. Saya pernah ikut seminar 1 hari di Yarsi waktu itu, rumah sakit Islam. Dan diskusinya sangat sehat karena kemudian juga mengambil ahli agama untuk terlibat. Kenapa di Undang-Undang Kesehatan kita diberikan ruang untuk perempuan korban perkosaan dan kemudian perempuan yang mengalami kondisi medis tertentu, dia melakukan aborsi karena secara agama itu juga ternyata ada ruangnya gitu ya. Jadi itu yang harus dipikirkan. Jadi saya tidak mau melihat sebuah hal itu hitam putih. Tapi untuk soal abortion is murder, saya pikir ini jahat sekali kalau sampai akhirnya itu juga kita lekatkan kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban perkosaan misalkan kayak gitu. Sudah lagi dia trauma terhadap kekerasan yang dia alami, terus kita tuduh dia sebagai seorang pembunuh. Nah, saya pikir itu sebuah hal yang tidak baik ya. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Mbak Tunggal, Bu Hani. Bensar, kepada Bensar. Bagaimana Bensar atas jawaban dari Mbak Tunggal dan juga Bu Hani? Sepertinya tidak ada di ruang Zoom, Bensar. Oke, selanjutnya ini ada yang ingin bertanya. Oh, itu ada. Baik, terima kasih, sangat insightful. Murder berarti tidak bisa digeneralisasi terhadap beberapa kondisi tertentu seperti korban perkosaan dan juga kiat-kiat medis lainnya. Oke, terima kasih juga kepada Bensar atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Leli ya. Oke, baik. Silakan kepada Ibu Leli. Halo Bu Leli. Halo, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Bu Hani, Mbak Tunggal, terima kasih. Ini pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada panitia, ini luar biasa. Ini semangat anak muda yang luar biasa mengangkat tema ini, sangat menarik sekali dan hangat mungkinnya untuk didiskusikan Ibu Hani, dan saya senang sekali dengan diskusi yang hangat ya Teteh moderator. Mungkin ini Mbak Hani sama Mbak Tunggal, adanya nih saya ingin bertanya sedikit aja, mohon diskusinya juga. Jika ini ya, jika gitu ya, ini terus berkembang gitu ya pemikiran kita itu yang memang tadi sudah disampaikan berbagai banyak sekali alasan dan sebagainya, terus berkembang di kita gitu menjadi hal yang sangat-sangat mendominasi gitu ya pemikiran seperti itu. Kira-kira langkah atau antisipasi apa nih Bu Hani sebagai akademisi kita untuk bisa memberikan bukan edukasi tapi memberikan pencerahan lah, antisipasinya atau solusinya seperti apa Mbak gitu Bu Hani ya terkait dengan konsep pemikiran seperti ini. Terima kasih ya Mbak Teh Hani, kemudian Mbak Tunggal, sukses semuanya ya. Itu saja Bu Hani, Teh, terima kasih. Terima kasih Ibu Leli. Terima kasih atas pertanyaannya, karena yang ditembak langsung Ibu Hani terlebih dahulu. Secara akademis katanya seperti apa untuk diantisipasi katanya seperti itu. Secara akademik sebetulnya dalam sejarahnya tidak pernah terjadi ada wacana tunggal tentang perempuan harus punya anak atau tidak. Wacana dominan ada, tapi dia nggak pernah tunggal. Selalu ada challenging discourse-nya, selalu ada wacana-wacana yang menantangnya, yang menggoyangnya.
Jadi saya sendiri tidak khawatir ini akan menjadi wacana tunggal. Pasti akan banyak wacana lain yang berdampingan, saling bersaing, competing discourses gitu ya. Jadi compete, ya akan berkompetisi. Nanti yang mana individu yang akan lari menyetujui diskurs yang mana, yang misalnya saya lebih setuju dengan diskursus punya keluarga itu harus punya anak banyak. Saya akan lebih setuju dengan diskursus berkeluarga itu harus punya anak tapi 2, gitu ya, keluarga kecil. Oh, saya lebih setuju child free. Itu nanti akan ada pengikutnya sendiri-sendiri. Dan saya tidak khawatir ini akan menjadi wacana dominan, sama sekali nggak khawatir. Walaupun terus terang anak saya umur 14 tahun sudah bilang saya child free, mami, your bloodline ends here, kata dia gitu. Terus aku bilang ya nggak apa-apa, karena saya tahu orang itu berubah, nanti pikirannya berubah, ada perubahan di dalam pemikiran dia, jadi saya santai aja gitu menghadapinya. Itu sih Bu Leli ya, jadi kalau lihat sejarahnya hal yang seperti ini itu tidak akan pernah menjadi dominan, karena akan selalu ada competing discourse-nya, ada yang melawan, ada yang. Dan kalau saya sih sekarang justru lebih ke gini, kenapa kita nggak inklusif aja sih jadi society ya. Jadi kita jadi masyarakat inklusif aja, kita open terhadap berbagai possibilities keluarga, ya keluarga ayah ibu anak-anak, ya keluarga ibu anak-anak, ya keluarga ayah anak-anak, ya keluarga ayah ibu saja atau istri suami saja, dan berbagai macam bentuk keluarga. Jadi kita jadi inclusive society aja lah menurut saya gitu. Itu sih Bu Leli, terima kasih pertanyaannya. Oke, selanjutnya boleh disambung kepada Mbak Tunggal. Ya, makasih Bu Leli. Jadi saya sih juga refleksi dari pengalaman saya pribadi ya tadi ya, bahwa saya sempat ada fase ketika masih mahasiswa, saya nggak mau menikah, saya nggak mau punya anak, dan semuanya saya langgar. Jadi maksudnya saya berubah, ada perubahan-perubahan dalam hidup, cara pandang saya, cara pikir saya. Dan dulu saya memang sangat baru belajar feminis itu saya punya ide-ide tertentu gitu. Dan ternyata ya feminis tidak sedangkal itu gitu loh. Feminis justru mengakui hak-hak pilihan yang diberikan yang dimiliki oleh perempuan. Nah, ya akhirnya saya menikah dan punya anak. Nah, ya saya pikir sama seperti Mbak Hani ya, bahwa ide-ide ini tentu saja bisa, tadi saya juga sudah mengatakan soal kontestasi narasi, kontestasi pemikiran, kontestasi ideologi, dan saya pikir ya kita ini wacana ini ya berkembangnya cuma di sini-sini aja gitu, Bu, nggak akan sampai yang berpengaruh sangat besar kemudian ini jadi menjelma jadi sebuah ideologi besar gitu. Saya pikir enggak, karena ya tadi itu juga banyak kok kontranya atau banyak juga narasi-narasi penyeimbangnya. Dan yang saya pikir sekarang saya sih malah gimana caranya kita memastikan kalau dibilang tadi apa yang kita harus lakukan ya supaya ini narasinya enggak terus akhirnya semua orang jadi punya narasi yang sama atau memikirkan hal yang sama soal child free. Ya kalau saya tadi justru kita gimana caranya ya nanti teman-teman anak muda ini, mereka ini dapat kerjaan yang bagus, kemudian dipastikan oleh negara punya rumah gitu yang affordable, untuk beli rumah mereka mampu, lalu layanan kesehatan, vaksinasi yang mahal-mahal itu jadi gratis misalkan, atau taman bermain dan sekolah yang berkualitas disediakan juga oleh negara gitu. Itu justru bisa memastikan orang-orang atau membuat teman-teman muda yang gentar saat ini untuk memiliki anak gitu ya, karena ada situasi-situasi tertentu akhirnya memutuskan untuk mengubah pilihannya begitu. Jadi ketimbang kita menghakimi pilihan-pilihan seseorang, lebih baik bagi saya adalah menyediakan infrastruktur yang cukup bagi orang-orang yang memilih untuk memiliki anak. Begitu Bu Leli.
Baik, terima kasih Mbak Tunggal, Bu Hani. Bagaimana Ibu Leli tanggapannya? Terima kasih. Sukses ya Mbak Hani, makasih ya Mbak Tunggal. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Leli atas waktunya juga. Baik, apakah kita masih punya pertanyaan? Operator? Masih ada? Oke. Selanjutnya ada dari Sandra Ganjar. Oke. Selamat siang Ganjar, silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah ada suaranya? Oke, ada ya. Sebelumnya tadi saya udah menyimak juga ya perihal apa itu child free gitu. Sebelumnya melihat ke belakang dulu gitu, yang tadinya keluarga tuh banyak mempunyai pemikiran banyak anak banyak rezeki, kemudian makin ke sini adanya program pemerintah keluarga berencana yang 2 anak itu lebih baik ya. Kemudian ada pemikiran yang child free ini gitu dari Gita Sapitri ya, salah satunya yang pernah saya simak gitu. Nah, kemudian bagaimana sih jika child free yang tadinya merupakan keputusan pribadi gitu, apakah lama-kelamaan dapat menjadi suatu gerakan sosial baru atau bagaimana gitu? Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ganjar. Pertanyaannya, apakah pengalaman seseorang ini bisa mendorong lahirnya suatu gerakan sosial baru gitu? Child free sebagai gerakan atau seperti apa? Ya, betul. Oke, betul. Baik, mungkin dari Mbak Tunggal terlebih dahulu. Ya, tadi beberapa kali sudah disampaikan ya bahwa kalau saya pribadi saya tidak merasa bahwa ini akan jadi sebuah gerakan yang masif, global begitu, kemudian semua orang akan embrace nilai-nilai ini ya. Yang dimiliki mungkin nilai-nilai bahwa oke, berarti perempuan memiliki pilihan. Atau sebuah keluarga perempuan dan laki-laki mereka juga bisa memiliki pilihan. Nah itu ya, itu mungkin yang ke depan menjadi gerakan yang cukup masif. Tapi kalau kemudian jadi gerakan child free, saya pikir enggak. Toh gini ya, ini kita bicara fakta dan realita, akan banyak ini adalah apa ya, narasi yang pariah sebenarnya, narasi yang tidak mainstream. Narasi yang banyak sekali penentangannya. Kalau ini adalah narasi bahkan sudah konstruksi sebagai sebuah narasi liberal begitu. Sementara kita kalau di masyarakat di Indonesia itu nilai-nilai agama itu kan sangat mempengaruhi luar biasa gitu. Dan kalau narasi yang justru punya anak banyak itu juga itu yang malah tinggi ketimbang narasi yang child free. Jadi saya pikir jangan punya ketakutan ya yang cukup besar bahwa ini akan jadi sebuah gerakan yang masif. Yang justru kita imbangi yaitu mengimbanginya dengan gerakan memastikan hak-hak anak terpenuhi gitu. Ya akan kuat dengungan soal child free ini jika negara tidak memberikan insentif-insentif dan juga memenuhi hak-hak anak dan juga pasangan muda dan termasuk memenuhi kebutuhan dasar kaum muda saat ini gitu. Jadi ya nggak usah terlalu khawatir sih kalau menurut saya. Mbak Hani, silakan. Oke, terima kasih Mbak Tunggal. Ibu. Ya, kalau jadi gerakan sosial yang masif, kayaknya kalau dari bawah gitu ya, kalau maksudnya dari masyarakat sendiri, saya setuju dengan Mbak Tunggal, ini lemah kalau di Indonesia ya, terutama ya. Karena itu tadi, di Indonesia, masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religi gitu ya. Yang menjadikan anak itu sebagai investasi, bukan hanya investasi dunia, tapi investasi akhirat gitu. Walaupun kalau misalnya kita mau misalnya ada diskusi ya, apakah yang memilih child free ini egois atau tidak gitu ya, dibandingkan dengan, ya kita pikirkan saja kalau yang memilih punya anak untuk, kenapa sih kamu punya anak? Supaya ada yang doain saya waktu saya meninggal nanti. Nah itu kan pamrih ya sebenarnya ya gitu ya. Nah tapi di Indonesia itu yang lebih laku itu kan narasi itu, wacana itu yang lebih laku gitu ya. Kamu perlu punya anak, karena nanti kalau kamu meninggal itu yang terus-menerus sampai ke kamu di akhirat itu ya doa dari anakmu kayak gitu kan ya.
Nah, itu masih sangat mengakar di masyarakat Indonesia. Jadi saya nggak khawatir bahwa child free ini menjadi gerakan sosial yang masif. Tapi apakah mungkin child free ini menjadi satu kebijakan populasi di suatu negara ketika populasinya sudah sangat padat seperti India atau Cina? Bisa, itu mungkin, tapi itu pun akan ditentang oleh dunia global karena itu melanggar hak asasi manusia. Jadi tidak akan pernah ada, menurut saya, tidak akan pernah ada kebijakan yang tidak akan pernah ada child free dijadikan kebijakan populasi. Gitu. Itu ditentang, pasti ditentang seluruh dunia ya. Kebijakan Cina aja yang one child policy itu banyak yang menentang kan, sehingga sekarang kan jadi 2 gitu. Karena itu eksesnya terhadap kekerasan terhadap perempuan, infanticide bayi perempuan itu sangat tinggi. Nah, apalagi ini nanti kalau misalnya kebijakannya child free, wah, kebayang kan gitu. Nah, itu tidak akan mungkin. Saya untuk saat ini saya merasa yakin tidak akan mungkin itu jadi kebijakan populasi maupun menjadi gerakan sosial yang masif. Terutama di Indonesia ya. Saya nggak mau sok tahu di negara lain ya. Kalau di Indonesia kayaknya belum mungkin ini menjadi gerakan yang masif gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Hani dan juga Sedikit saya tambahkan, mungkin yang justru menguat karena juga kita tahu semakin kesini kan nilai-nilai konservatisme semakin tinggi ya. Justru yang ada mungkin gerakan masif menghakimi perempuan yang memilih child free. Gitu. Nah itu, ya. Terbalik narasinya sebenarnya, pertanyaannya terbalik. Pertanyaannya justru itu. Begitu. Bagaimana Ganjar? Oke, baik. Mungkin cukup saja ya. Terima kasih buat Bu Hani dan Mbak Tunggal dan juga moderator telah membantu menjawab. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Ganjar. Suaranya pelan sekali ya. Mungkin belum sarapan. Oke, apakah kita masih punya pertanyaan lagi? Habis? Oke. Terima kasih kepada audiens yang telah memberikan pertanyaannya sehingga diskusi ini menjadi lebih beragam ya pembahasannya. Oke, selanjutnya mungkin sebelum ditutup nih saya mungkin ada pertanyaan dari saya pribadi nih karena diskusi ini juga dihadirkan oleh para mahasiswa pendidikan sosiologi dan juga mungkin kebanyakan dari audiensnya adalah pendidikan sosiologi yang nantinya akan menjadi seorang guru di SMA mengajarkan tentang sosiologi yang di dalamnya juga ada mengenai keluarga dan juga sistem keluarga, gender juga dan sebagainya. Bagaimana sih sebagai seorang pendidik gitu mungkin kepada Ibu Hani terlebih dahulu untuk mengajarkan hal-hal seperti ini gitu Bu? Mengajarkan hal-hal seperti? Iya, apakah karena selama ini kan di dalam buku teks kita hanya mengenal sistem keluarga yang baku gitu ya, ibu, anak dan sebagainya. Nah, apa sih mungkin harapan Ibu juga ke depannya mengenai sistem kurikulumnya untuk memperkenalkan keluarga yang lebih beragam itu seperti apa Ibu? Oke, terima kasih Mbak. Selama ini tuh buku-buku di kita tuh konstruksinya tuh berdasarkan konstruksi ideal ya, nggak realistis gitu. Saya sangat mengharapkan buku-buku pelajaran sekolah itu mengenalkan juga kenyataan di masyarakat kita, yang ada di masyarakat kita, jangan hanya yang ideal saja. Karena ini dari penelitian saya memang ranahnya di lingkupnya di TK ya. Ketika ada anak yang di kelas itu tidak punya ayah, jadi anak yatim, lalu ibu gurunya itu bercerita tentang keluarga dengan ada ayah, ibu, dan anak-anak, dia merasa terkucilkan. Dia merasa punya keluarga yang berbeda dari apa yang diceritakan oleh gurunya tersebut. Sehingga itu mempengaruhi harga diri dia dan dia mempertanyakan apakah keluarga saya ini sempurna atau tidak. Nah, akan lebih baik menurut saya buku-buku sekolah itu menyajikan realita. Menyajikan realitanya di lapangan itu keluarga itu beragam kan. Nggak cuma ada ayah, ada ibu, nggak cuma ayah, ibu, anak-anak kan. Ada juga keluarga yang tadi saya udah ulang berkali-kali, ada keluarga yang ibu tunggal, bapak tunggal, ayah ibu saja.
Ada keluarga yang nenek, kakek, anak, ada yang tinggal sama tantenya, ya. Mungkin juga ada yang tinggal di institusi seperti panti asuhan. Itu juga keluarga gitu ya. Nah, kenapa sih kita tidak memperkenalkan realita kepada anak-anak kita gitu ya di sekolah supaya ada rasa penerimaan oleh masyarakat dari keberagaman versi keluarga itu gitu. Ya, salah satu buktinya ketika saya meneliti di Sukabumi itu gitu. Salah satu event yang membuat hancur hati anak dari keluarga migran adalah event keluarga di sekolah. Nah, karena undangannya selalu ayah, ibu, orang tua. Nggak pernah silakan datang bersama kakek, nenek. Silakan datang bersama om atau tante. Tidak, undangannya ayah dan ibu. Dan dia merasa bahwa dia beda sendiri. Dan dia merasa disitulah saat tersedih. Gitu ya. Menjadi anak buruh migran. Ini data dari Sukabumi ya, waktu tahun kemarin saya meneliti di sana. Nah, itu sih kalau dari saya. Jadi kenalkanlah realita di lapangan itu seperti apa sih keluarga itu. Nggak cuma satu kan, nggak cuma versi keluarga lengkap aja gitu. Oke, Ya, baik. terima Cukup kasih. Ibu? Ya, cukup. Oke, terima kasih kepada Ibu Hani. Selanjutnya kepada Mbak Tunggal, apa saran masukan yang bisa Mbak Tunggal berikan nih kepada calon-calon pendidik di masa yang akan datang? Saya dulu kuliah di IKIP loh, jadi saya tahu MKDK. Oke. di Jakarta. Sekarang UNJ ya. Nah, tapi gini, kalau bicara soal ke calon pendidik, saya sepenuhnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Hani ya. Jadi ada kecenderungan kan kita mau mencoba ya, pernah ada narasi juga nih, mencoba membuat pandangan yang homogen tentang konsep keluarga, pandangan yang cuma satu tentang apa itu keluarga. Yaitu tadi bapak, ibu, anak gitu. Kemudian seperti menihilkan model konsep keluarga yang lain. Nah, saya pikir ini yang pandangan harus kita buka. Lagi-lagi selain penghargaan atas keberagaman, juga penghargaan atas model-model nilai keluarga yang ada di tiap daerah itu berbeda di Indonesia. Kita harus mengakui masyarakat adat bagaimana mereka merekognisi konsep keluarga begitu, atau tadi situasi di mana buruh migran misalkan yang mungkin tidak pernah ada satu ibunya atau bapaknya harus bekerja ke luar negeri sehingga tidak bisa full ada di dalam rumah begitu. Nah, ini juga kan tidak bisa ya kita seragamkan. Nah, saya pikir sebagai pendidik ketika kita memiliki kesadaran bahwa kita berangkat dari budaya yang berbeda-beda dan juga situasi yang berbeda-beda di dalam sebuah keluarga, maka alangkah baiknya jika memang model-model keluarga yang lebih banyak lagi yang harus dipaparkan kepada anak didik. Bukan hanya konsep yang kemudian dibakukan dan itu justru malah menjadi melabeli atau membuat konsep keluarga lain gitu yang di luar dari apa yang sudah dikonstruksi itu menjadi sebuah hal yang negatif misalkan. Nanti juga berdampak ya kepada perkembangan tumbuh kembang didik anak. Jadi saya pikir ya sepenuhnya setuju tadi dengan apa yang disampaikan dengan oleh Mbak Hani soal konsep keluarga inklusi. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tunggal, sudah cukup? Oke. Jadi terima kasih tadi atas bincang-bincangnya Bu Hani dan juga Mbak Tunggal di ruang Zoom. Sangat mencerahkan, sangat insightful, dan saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu baru, dan saya juga harap teman-teman di rumah, audiens semua di Zoom juga mendapatkan pencerahan-pencerahan yang sama, bahwa sejatinya karena kita mengangkat tema tentang child free, ternyata soal buah keluarga, mau child free ataupun tidak, mau memiliki anak ataupun tidak, juga tetap sejatinya adalah keluarga. Dan kembali lagi itu adalah sebuah pilihan. Jadi juga sebagai mungkin kedepannya yang ingin berkeluarga, jangan lupa untuk didiskusikan mengenai hal-hal seperti ini bersama pasangan kalian, dan juga bagi kalian calon pendidik juga jangan lupa untuk selalu diperkenalkan konsep-konsep keluarga yang beragam. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya.
akan saya kembalikan kembali kepada Ibu MC Teh Anissa Fadilah. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Teh Reina dan tentunya para pemateri yang luar biasa ya. Pastinya sesi diskusi mengenai child free ini menjadi wawasan baru nih bagi kita selaku kaum milenial dan tentunya generasi Z. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Siti Nurbayani selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan FPIPS UPI dan alumni dari Pendidikan Sosiologi UPI yang telah menyempatkan hadir. Baik, tidak terasa nih kita telah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Anissa Fadilah mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di acara dialog tematik sosiologi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.